Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kimia yang berkaitan dengan lingkungan ya, atau biasa disebut juga kimia lingkungan. Kita mulai dulu dengan lapisan atmosfer. Jadi atmosfer terdiri dari troposfer dan stratosfer ya, dari bawah, di mana untuk troposfer dan stratosfer ini merupakan gabungan 99,9% dari massa atmosfer. Sementara di atasnya ada mesosfer dan termosfer. Masing-masing dari daerah ini dibatasi dengan yang digambar kita lihat dengan tinta merah ya, tropopause, stratopause, dan mesopause. Nah, pembatas ini penting karena misalnya polusi itu terjadi di lingkungan yang tempat kita hidup ya di troposfer. Nah, dengan adanya pembatas ini, maka polutan udara itu biasanya tidak sampai ke stratosfer, jadi hanya di troposfer. Kemudian keadaan di atmosfer itu temperaturnya sangat bervariasi sesuai dengan ketinggian. Nah, jadi em, di daerah troposfer tempat kita tinggal ini, saat ketinggian meningkat, suhu akan meningkat. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, kita lihat bahwasanya tekanan akan terus-menerus menurun ya, sesuai dengan ketinggian dari atmosfer. Nah, kalau pada ketinggian 80 km misalnya itu tekanan bisa hanya sekitar 0,01 tor saja dibandingkan dengan pada permukaan laut yang seperti kita tahu standarnya ya 760 tor. Kemudian kita lihat komposisi gas-gas pada atmosfer. Jadi komposisi gas di atmosfer itu tidak seragam. Alasannya adalah tentu saja gravitasi ya, gaya gravitasi bumi. Jadi gas yang lebih berat akan cenderung tenggelam ke bawah bagian atmosfer, sementara gas yang lebih ringan ada di bagian atas atmosfer. Kemudian di dekat permukaan laut, sebagian besar atmosfer terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kalau kita bandingkan ya dengan dua penyusun dari gas ya yang terbesar yaitu nitrogen dan oksigen, di mana untuk fraksi molnya itu nitrogen itu sebesar 0,78 sementara oksigen menempati posisi kedua pada 0,2 fraksi mol ya. Nah, nitrogen ini sebenarnya sebagian besar tidak reaktif, itu karena memang ikatan NN itu adalah ikatan rangkap 3, sehingga pemutusan ikatannya susah, sehingga termasuk molekul yang stabil ya. Sementara oksigen memiliki entalpi ikatan yang jauh lebih rendah daripada nitrogen, dan oleh karena itu lebih reaktif. Jadi meskipun nitrogen itu lebih besar tersedia di permukaan bumi, tapi oksigen yang lebih banyak dimanfaatkan. Alasannya karena lebih reaktif. Nah, ini menarik sekali karena berkaitan juga dengan um, ini ya biokimia atau juga bioanorganik kimia dari pemilihan misalnya mengapa kita atau makhluk hidup itu kebanyakan bernafas menggunakan oksigen. Karena tentunya oksigen ini lebih bisa reaktif sehingga bisa membakar ya energi dalam tubuh kita. Nah, akan tetapi kita tahu juga oksigen itu semakin reaktif. Contohnya ya pada besi itu bisa menimbulkan perkaratan. Nah, jadi kalau dalam tubuh itu oksigen itu harus dikontrol sedemikian sehingga tidak menimbulkan oksidasi. Oleh karena itu tubuh mempunyai ini ya hemoglobin yang bentuknya itu kalau Anda mungkin pernah mendengar ikatan kelat ya. Jadi oksigennya itu dijaga, diikat dengan besi yang kemudian besinya itu berubah biloks dan seiring juga dengan masuk atau keluarnya oksigen. Nah, itu menjaga agar oksigen tetap stabil
tidak melakukan reaksi oksidasi yang tidak diinginkan. Jadi ini menarik sekali, bahasa nitrogen dan oksigen itu juga menyangkut dari asal mula kehidupan di bumi ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, oksida non-logam dari oksigen, ya oksida tentunya dari oksigen ya, itu bersifat asam. Kemudian untuk oksida logam aktifnya itu biasanya berupa basa. Contohnya mungkin yang non-logam itu SO2 itu sifatnya asam. Kalau yang dari logam aktif misalnya kalsium oksida ya CaO itu membentuk basa ketika dilarutkan di dalam air. Oke, jadi kita lanjutkan untuk terdapat pula reaksi kimia yang terjadi di atmosfer dalam bentuk reaksi fotokimia. Jadi, kita hidup di troposfer dan di bagian atasnya lagi, yaitu di luar dari stratosfer, itu adalah sebagai tempat benteng pertahanan luar bumi terhadap radiasi dan partikel berenergi tinggi. Nah, perubahan kimiawi yang terjadi pada daerah tersebut merupakan reaksi fotokimia yang disebut sebagai fotodisosiasi atau fotoionisasi. Nah, ini biasanya juga membentengi ya dari sinar matahari, radiasi pada sinar matahari yang terutama yang mempunyai energi tinggi. Kita bahas yang pertama adalah fotodisosiasi. Fotodisosiasi adalah pecahnya ikatan karena penyerapan foton. Jadi dalam hal ini yang terjadi adalah penyerapan foton untuk memecah ikatan sehingga ion tidak terbentuk karena ini merupakan pemaksa pisahan ya karena energi yang cukup tinggi sehingga terbentuk radikal yaitu hanya memiliki tidak sepasang elektron tapi hanya satu buah elektron saja. Nah, salah satu reaksi terpenting di atmosfer adalah fotodisosiasi molekul oksigen menjadi atom oksigen. Dalam hal ini yang terbentuk adalah dari oksigen O2 dengan foton yaitu radiasi sinar matahari dengan panjang gelombang yang pendek itu akan memecah oksigen yang stabil pada bentuk O2 menjadi dua buah spesies oksigen. Nah, jadi kalau Anda ingat rumus energi radiasi elektromagnetik ya, E sama dengan Hc per lambda. Jadi radiasi pada panjang gelombang yang lebih pendek itu akan memberikan energi yang paling besar. Nah, dalam hal ini radiasi sinar matahari yang panjang gelombangnya paling pendek itu menyerang oksigen di atas stratosfer ya, jadi pada ketinggian 120 hingga 400 km. Nah, sehingga pada ketinggian tersebut itu komposisinya untuk O2 itu hampir tidak ada, mungkin hanya sekitar 1% saja. Kebanyakan adalah dalam bentuk spesies single oksigen ya, jadi O saja. O apa namanya? Oksigen O2 terpecah menjadi spesies dengan satu atom oksigen. Nah, kira-kira seperti itu dan kita beruntung karena reaksi ini tidak terjadi pada daerah yang lebih bawah lagi ya. Jadi oksigen melindungi dengan cara ini. Jadi ketika sinar matahari menyerang dari oksigen, tentunya energinya dihabiskan di sana sehingga radiasi dengan panjang gelombang yang pendek dengan energi yang besar dari sinar matahari itu tidak sampai ke lapisan yang lebih bawah lagi. Berikutnya, di lapisan atmosfer juga terjadi fotoionisasi, di mana terkadang ketika molekul di atmosfer bagian atas menyerap radiasi matahari, mereka akan memancarkan elektron. Nah, hasil dari reaksi ini adalah pembentukan kation. Hal ini mulai disadari
pada saat sekitar tahun 1920-an ya. Jadi pada saat penemuan gelombang radio, pada saat itu orang mengira bahwasanya radio itu memancar melalui garis lurus sampai kemudian ya penemu gelombang radio Marconi ya di Inggris itu menemukan bahwasanya ternyata hingga pada jarak sekitar 2000-an kilometer itu ternyata gelombang radio bisa ditangkap. Itu artinya ada muatan pada atmosfer yang membantu transfer dari gelombang tersebut, sehingga pasti ada elektron di sana. Nah, sejak itu kemudian mulai penyelidikan dan ditemukan bahwa memang terdapat elektron di atas atmosfer ya, yang ini terjadi karena reaksi fotoionisasi dengan bantuan tentunya fotonnya berasal dari radiasi sinar matahari. Kalau sebelumnya kita bahas tentang nitrogen, oksigen, dan ozon ya yang bereaksi secara disosiasi, fotodisosiasi maupun fotoionisasi, yang penting pada pertahanan terhadap radiasi dengan panjang gelombang lebih pendek dari 240 nanometer. Nah, sekarang kita bahas tentang ozon. Nah, ozon ini banyak menyerap radiasi di antara 240 dan 300 nanometer yang melindungi kita dari radiasi sinar UV. Jadi, dengan panjang segitu adalah daerah radiasi sinar UV. Nah, kemudian cuman kita perlu tahu juga kok bisa ada ozon terbentuk di lapisan stratosfer. Nah, jadi ozon itu terbentuk dari reaksi oksigen ya antara molekul oksigen O2 dengan atom oksigen yang diproduksi di atmosfer yang lapisan atasnya lagi yang terjadi dari fotodisosiasi tadi. Sebagaimana dijelaskan di slide sebelumnya, fotodisosiasi mengubah molekul oksigen O2 menjadi satu spesies oksigen ya, O saja. Jadi dari sini fotodisosiasi ini itu masih terjadi hingga ketinggian 30 hingga 90 kilometer ya, sehingga oksigen single species itu masih ada pada ketinggian tersebut yang kemudian bereaksi dengan oksigen pada lapisan stratosfer membentuk ozon. Nah, ozon ini sifatnya karena O3 itu kita tahu bentuknya tidak stabil. Jadi dia berenergi tinggi dan tidak stabil. Oleh karenanya tidak bertahan lama. Nah, mengapa tidak bertahan lama? Karena tentunya serangan foton dari radiasi matahari itu bisa dengan mudah menghancurkan ozon itu menjadi pembentuknya semula, yaitu molekul oksigen dan single species oksigen itu tadi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasannya peran ozon itu setelah dia terbentuk, meskipun dia tidak bertahan lama, tapi dia bisa melindungi dari radiasi sinar UV matahari yang sampai di daerah stratosfer. Nah, untuk lapisan ozon itu ada di ketinggian stratosfer, optimumnya itu pada sekitar 25 kilometer. Nah, akan tetapi kalau kita lihat grafiknya itu tidak ini ya, bentuknya seperti huruf U gitu. Nah, itu jadi tidak membentuk garis lurus atau jadi atau garis yang ini ya, garis yang baik gitu. Itu adalah karena um, lapisan ozon itu dipengaruhi juga reaksinya tentunya dengan keadaan atmosfer. Jadi di dalam ozone layer itu juga terdapat kita tahu ada efek turbulensi, ada efek angin dan sebagainya yang membuat reaksi pada lapisan ozon layer ini menjadi lebih kompleks untuk diperkirakan. Sehingga bentuk grafiknya untuk konsentrasi ozon di daerah stratosfer, terutama pada ketinggian 10 hingga 50 kilometer, itu tidak bisa dengan baik
petakan ya, karena banyak sekali pengaruhnya itu tadi. Ada pengaruh turbulensi, pengaruh angin, dan sebagainya. Berbicara tentang ozon, tentunya kita harus berbicara tentang penipisan lapisan ozon. Hal ini sebenarnya adalah isu yang sudah lama ya. Jadi eh, Rowland dan Molina ini bukan nama yang asing lagi karena mereka mendapatkan Nobel Prize ya untuk bidang kimia pada tahun 1995. Itu karena penemuan mereka tahun 1974 bahwasanya klorin dari CFC dapat menghabiskan pasokan ozon di atmosfer bagian atas secara kimiawi. Nah, jadi CFC yang biasa digunakan sebagai refrigeran ya pada penggunaan air conditioner, kemudian juga sebagai propelan pada spray can ya, kemudian juga pada pembuatan plastik itu eh, dikenal tidak reaktif. Kalau kita gunakan sehari-hari itu tidak reaktif dan juga tidak larut air. Nah, kan tetapi ya pada mulanya karena tidak reaktif itu kemudian disukai sebagai eh, digunakan secara komersial. Nah, ternyata justru karena ketidakreaktifannya itu sehingga dia CFC ini bisa em, ya tetap ada hingga lapisan atmosfer ya di bagian atas. Nah, jadi saat ini meskipun CFC sudah dilarang di lebih dari 100 negara, akan tetapi penipisan ozon sepertinya akan bisa berlanjut terus karena klorofluorokarbon ini bekerja secara katalitik untuk menipiskan ozon. Jadi kalau secara katalitik artinya dia uh, menjalankan suatu reaksi kimia, tapi dia hanya membantu saja dan tidak ikut bereaksi sehingga tidak ikut habis. Nah, jadi dengan asumsi seperti ini, maka penipisan ozon akan berlangsung terus. Seperti misalnya kalau kita lihat di peta, jadi bagian selatan ya, bagian selatan bumi, terutama dekat dengan kutub selatan, itu sudah nampak lubang ozon yang biasanya akan lebih parah dirasakan pada musim panas ya. Kalau di bagian selatan itu berarti bulan sekitar September, Oktober, November, dan seterusnya musim panas di sana. Contohnya, saya pernah menghabiskan waktu sekitar 2 tahun di Tasmania, di bagian selatan Australia yang paling dekat dengan kutub. Itu di sana kalau musim panas itu memakai sunblock itu sudah sama mungkin seperti kalau di Indonesia itu memakaikan minyak kayu putih kepada anak kecil setelah mandi. Jadi bisa dibilang rutin ya, harus dilakukan gitu karena memang sangat berasa sekali sinar matahari, terasa tajam. Jadi kalau kita keluar di musim panas tanpa menggunakan sunblock tuh akibatnya akan terasa langsung ke kulit kita agak seperti terasa tersengat. Sehingga harus menggunakan um, sunblock ya. Jadi itu sudah merupakan kegiatan yang rutin. Ini adalah dampak dari penipisan ozon karena klorofluorokarbon. Sebagaimana saya sampaikan pada slide sebelumnya, CFC telah digunakan bertahun-tahun sebagai refrigeran. Salah satunya adalah karena tidak reaktif. Dan karena tidak reaktif itu mampu bertahan di stratosfer. Nah, ternyata untuk ikatan karbon dan klorin pada CFC ini mudah diputuskan oleh bantuan foton dari cahaya matahari dengan panjang gelombang sekitar 190 hingga 225 nanometer di stratosfer, yaitu tempat lapisan ozon berada. Nah, kemudian ikatan ini dari pemutusan ikatan ini dihasilkan gas klorin yang kemudian akan bereaksi dengan ozon membentuk klorin monoksida dan oksigen. Nah, dari sini ternyata klorin monoksida ini juga tidak terlalu stabil dan bisa bereaksi lagi dengan bantuan foton dari radiasi sinar matahari kembali membentuk klorin yang akibatnya bisa bereaksi lagi dengan uh,
ozon ya. Nah, jadi dari sini eh, maka bisa dipersingkat bahwasanya sebenarnya reaksi ozon membentuk O2 itu adalah eh, penguaraiannya dengan apa ya, dengan karena serangan dari CFC itu adalah suatu bentuk reaksi katalitik karena eh, si atom gas klorin ini bisa bereaksi hingga berkali-kali untuk ini ya, untuk mengubah ozon menjadi oksigen. Nah, dari sinilah alasan mengapa penipisan lapisan ozon itu tidak bisa segera mudah ditangani, walaupun mungkin kita menggantikan dengan eh, alternatif dari CFC atau bahkan melarang CFC. Karena yang di atas sana itu di bagian stratosfer eh, masih banyak sekali molekul CFC yang akan tetap ada di sana dan bereaksi dengan ozon. Dari lapisan stratosfer kita turun ke troposfer, ke tempat di mana kita menjalankan aktivitas ya. Kita lihat tabel polutan perkotaan secara umum. Konsentrasi yang paling besar adalah karbon monoksida, hidrokarbon, dan sulfur dioksida. Nah, dari sini kita akan tinjau tentang sulfur ya, belerang. Jadi ini adalah polutan perkotaan yang dianggap kalau tidak ada masalah kabut asap ya. Jadi normalnya polutan perkotaan seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sulfur dioksida itu harusnya tidak terlalu tinggi karena sulfur dioksida itu terdapat di alam melalui reaksi penguraian dan sebagainya yang tidak akan konsentrasinya sangat besar. Akan tetapi ternyata pada daerah perkotaan biasanya sulfur dioksida itu nilainya cukup tinggi. Jadi meskipun masih rendah dibandingkan dengan karbon monoksida dan hidrokarbon, tapi selalu dianggap berbahaya karena memang ini bukan eh, polutan yang ada secara alami, tapi muncul karena misalnya penggunaan bahan bakar ya, jadi minyak bumi maupun batu bara. Jadi SO2 ini juga berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk masalah pernafasan. Jadi SO2 itu merupakan produk sampingan dari pembakaran batu bara atau minyak bumi. Jadi eh, beberapa bagian negara itu memproduksi minyak bumi dengan eh, kandungan sulfur yang lumayan tinggi. Misalnya kalau di Venezuela itu dikenal dengan minyak bumi bersulfur tinggi. Kemudian juga batu bara yang diproduksi di Amerika juga terkenal mempunyai kandungan sulfur yang tinggi. Nah, ini kandungan sulfur ini yang kemudian ikut terbakar, produk sampingannya adalah SO2, dan masalahnya bukan hanya SO2 saja, tetapi SO2 itu nantinya akan bereaksi lebih lanjut dengan uap air di udara, membentuk asam sulfat. Nah, asam sulfat ini yang tentunya merupakan asam kuat ya. Nah, ini sebenarnya berasal dari SO2. Jadi kalau mungkin kita Anda semuanya pernah mendengar tentang istilah hujan asam ya. Jadi penyebab hujan asam itu adalah dari SO2 di ini ya, yang ada di atmosfer. Nah, kemudian mungkin sudah banyak diketahui pula, jadi akibat dari hujan asam, yaitu hujan dengan nilai pH air hujan yang di bawah normal ya. Jadi biasanya pH air hujan kan sekitar 5 atau 6. Nah, kalau hujan asam itu pH-nya bisa mencapai 4 ya. Nah, ini kalau misalnya mengenai daerah danau, populasi ekosistem air dan sebagainya tentunya akan sangat merusak. Nah, kemudian ya pH 4 tentunya akan merusak banyak hal ya. Contohnya mungkin juga eh, korosi pada bahan bangunan. Nah, itu jadi selain merusak ekosistem juga merusak bangunan ya karena bangunan tentunya tidak semuanya tahan bagiannya terhadap
serangan asam. Misalnya untuk CaCO3 ya, CaCO3 nantinya bisa bereaksi dengan bereaksi dengan H2SO4. Nah, kalau di slide sebelumnya saya katakan bahwasanya kalsium karbonat atau batu kapur ya, yang biasa digunakan sebagai campuran semen untuk pembuatan tembok dan sebagainya itu terimbas oleh hujan asam. Dalam hal ini, kalsium karbonat juga bisa digunakan untuk mencegah emisi SO2, misalnya pada pembangkit listrik yang masih menggunakan tenaga batu bara atau minyak bumi, di mana kalsium karbonat ini ditambahkan ke tungku pembangkit listrik yang kemudian kalsium karbonat akan terurai menjadi CaO ya dan karbon dioksida. Nah, CaO inilah nanti yang akan bereaksi dengan SO2 membentuk padatan kalsium sulfit CaSO3. Nah, partikel padatan kalsium sulfit inilah dan juga SO2 yang tidak bereaksi yang menempel di sana yang kemudian disingkirkan dari furnace tersebut, dari tungku tersebut dengan cara mengalirkannya ke jadi ke suspensi CaO. Nah, dari sini untuk yang lain-lainnya, reaksi lainnya tetap tidak terpengaruh dengan adanya penambahan CaCO3 ini. Akan tetapi kelemahannya tentunya tidak semua 100% SO2 dapat diatasi ya, dapat disingkirkan dengan cara ini. Sehingga tetap saja polusi SO2 tetap tinggi dan menjadi masalah bagi lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nitrogen oksida dan smoke. Jadi smoke adalah gas kecoklatan yang biasanya muncul di kota-kota besar ya, karena pengaruh pembakaran bahan bakar pada mesin-mesin ya. Jadi dan terutama mengandung nitrogen dioksida atau dalam hal ini adalah NOx karena baik NO maupun NO2 itu sama-sama dihasilkan. Jadi dalam jumlah kecil dalam pembakaran bahan bakar di otomobil itu nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk 2NO yang nantinya dari komponen knalpot mobil ini muncul NO yang bisa membentuk NO2. Nah, selanjutnya sebenarnya di dalam atmosfer ini NO2 maupun NO kedua bentuk ini bisa saling dipertukarkan dan nitrogen oksida ini menjadi salah satu komponen dalam dalam smoke ya. Nah, akan tetapi sebenarnya tidak hanya NOx saja yang merupakan bagian dari komponen kabut fotokimia atau smoke ini, karbon monoksida, hidrokarbon juga berkontribusi terhadap polusi udara. Nah, kemudian ozon yang di lapisan stratosfer melindungi kita dari radiasi UV, ternyata ketika muncul di bagian permukaan atmosfer yang paling bawah, lapisan yang paling bawah, ternyata ozon juga menimbulkan masalah karena ozon ini sangat reaktif. Ya, kita tahu reaksi antara single spesies oksigen dengan O2 menghasilkan O3 tentunya tidak stabil dan sifatnya reaktif dan sifatnya toksik. Jadi menimbulkan masalah ya. Biasanya smoke ini kaitannya terhadap manusia adalah masalah pernafasan. Nah, ini jadi masalah yang ditimbulkan terutama oleh nitrogen oksida. Selain dari melindungi bumi dari radiasi dengan panjang gelombang pendek dari sinar matahari, hal lain yang juga penting adalah bagaimana menjaga temperatur di permukaan bumi ini seragam dan moderate ya, bisa ditinggali. Sehingga kalau kita lihat suhu pada
matahari itu sekitar 6.000 Kelvin, tapi ketika memasuki atmosfer bumi, kita merasakan suhu bumi yang eh, tidak terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa hidup misalnya suhu kamar sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Nah, dan itu dipertahankan. Nah, di sini uap air dan karbon dioksida itu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjaga dari keteraturan temperatur di permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, itu karbon dioksida dan uap air itu ternyata menyerap em, panjang gelombang yang sangat tinggi, yaitu infrared radiation ya, sinar inframerah pada panjang gelombang sekitar 10.000 hingga 30.000 nanometer. Dan dalam melakukan hal tersebut, CO2 dan H2O itu juga menjaga dengan mempertahankan panas dari sinar inframerah tersebut untuk menjaga kestabilan temperatur di permukaan bumi. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kesetimbangan ya. Jadi jumlah sinar inframerah yang masuk ke bumi pada saat yang sama bumi juga mengeluarkan sejumlah sinar inframerah ditolak keluar atmosfer. Nah, dalam hal ini yang berperan adalah karbon dioksida dan H2O. Nah, efek dari peran H2O dan CO2 ini di dalam permukaan atmosfer ini yang sering disebut dengan efek rumah kaca. Nah, jadi kalau misalnya air misalnya uap air itu berperan dalam menyerap sinar radiasi inframerah terutama misalnya pada malam hari ya, menjaga temperatur pada malam hari di saat tidak ada sinar matahari, tapi permukaan benda-benda itu mengeluarkan radiasi sinar inframerah ke atmosfer. Nah, jadi misalnya kalau di daerah yang kadar airnya itu rendah, misalnya seperti di gurun pasir misalnya, karena untuk siang harinya itu tidak ada H2O yang menyerap inframerah, maka akan terasa sangat panas. Nah, dan sebaliknya, karena di pada malam harinya itu tidak ada lapisan uap air yang bisa menyerap uh, inframerah yang kemudian membalikannya untuk menjaga kesetimbangan suhu, maka pada suhu malam hari di gurun itu biasanya akan jauh lebih drastis kehilangan suhu sehingga menjadi sangat dingin. Jadi perbedaannya kalau tidak ada uap air itu menyebabkan perbedaan suhu yang ekstrim. Nah, dalam peran yang sama karbon dioksida itu juga berfungsi untuk menjaga dari atau menjaga kesetimbangan dari temperatur di permukaan bumi. Akan tetapi yang terjadi adalah akhir-akhir ini konsumsi fosil fuel dan bahan bakar dan sebagainya itu meningkatkan emisi karbon dioksida. Nah, jadi kalau kita lihat di grafik yang sebelah kanan, konsentrasi CO2 itu semakin meningkat ya. Ini data tahun 60-an hingga tahun 2010. Nah, jadi meskipun untuk memprediksikannya itu agak kompleks ya, sehingga kita tidak tahu pasti berapa jumlah CO2 ke depannya, tapi beberapa perkiraan misalnya memperkirakan bahwasanya CO2 akan meningkat 2 kali lipat hingga tahun 2100. Nah, ini kaitannya bisa meningkatkan suhu di permukaan bumi hingga sekitar 1 hingga 3 derajat Celcius. Jadi kalau suhu di permukaan bumi itu naik sangat drastis, itu tentunya akan muncul bencana-bencana lainnya ya karena uh, ketidakteraturan dari sistem di permukaan bumi. Nah, ini yang berusaha dicegah sekarang kita mengurangi emisi CO2 untuk mengurangi ini ya kenaikan
suhu pemanasan global atau biasa kita dengar juga istilah global warming. Nah, jadi tujuannya adalah untuk itu, untuk menjaga keseimbangan dari temperatur di bumi. Nah, ini gambar grafiknya untuk peningkatan karbon dioksida yang untuk gambar yang lebih baik, dan untuk penjelasannya saya rasa sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Demikian pertemuan kita untuk kali ini, dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas untuk lingkungan, terutama untuk siklus air dan juga tentang kimia hijau atau green chemistry. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.